Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pagi hari ini saya akan melanjutkan membaca buku Fiqh Dakwah Muhammad Nasir. Pada hari ini akan memasuki bagian yang kedua sebagaimana sudah disebutkan oleh Bapak Muhammad Nasir dalam pengantar buku ini. Kata beliau, sesuai dengan namanya, isinya mengandung dasar-dasar pokok bagi dakwah serta penyelenggaraannya. Jadi secara umum buku ini mengandung dua bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah tentang pokok-pokok dakwah, dan bagian kedua adalah tentang penyelenggaraannya atau kaifiyah dakwahnya. Nah, pada pertemuan yang ke-29 ini kita memasuki pada bagian yang kedua dari buku ini di halaman 111, bab 1 tentang wajib dakwah. Beliau menuliskan dengan memulai menyebutkan firman Allah surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang mengajak manusia kepada bakti dan menyuruh mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari kejahatan, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Timbang terima. Pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah berlakulah satu peristiwa yang dapat diibaratkan sebagai satu peristiwa timbang terima antara Rasul sebagai pembawa risalah dengan umat yang menerima amanah dakwah, yakni pada musim ibadah haji yang untuk menghabiskan kali disertai melakukannya oleh Rasulullah SAW terkenal dengan nama Hijjatul Wada atau Haji Wada, haji penghabisan. Pagi hari sesudah sholat subuh berangkatlah Rasulullah SAW dari Mina menuju ke padang Arafah. Rasulullah SAW menunggang unta beliau Al-Qaswa diiringi oleh ribuan umat yang sama-sama melakukan ibadah haji. Sambil berjalan mereka bertakbir dengan suara bergelombang, berirama, bersahut-sahutan dan menyerukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah kami, ya Tuhan kami, inilah kami memenuhi panggilan dan perintah-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah bagimu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyekutui kekuasaan-Mu. Sesampainya beliau di tengah-tengah lembah Arafah, Rasulullah menghentikan untanya di suatu tempat yang ketinggian. Di dekatnya berdiri Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang mempunyai suara keras dan lantang. Bin Khalaf ditugaskan untuk menyambung suara Rasul agar jelas terdengar oleh umat yang banyak berhimpun di situ. Rasulullah tetap duduk di atas untanya agar dapat kelihatan oleh orang banyak. Didahulunya khutbah yang terkenal dengan khutbah wada'. Khutbah perpisahan itu dengan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulainya dengan mengambil perhatian umat yang banyak, lalu dibayangkannya bahwa mungkin hanya satu kali itulah lagi beliau akan berjumpa dengan mereka di padang Arafah. Dengan kata pembukanya, beliau berkhutbah, Ya ayyuhan nas, isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza bihadzal mawqifi abada. Wahai manusia, dengarkan kataku agar aku terangkan kepadamu.
Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tak akan bertemu lagi dengan engkau sesudah tahunku ini di tempat perberhentian ini untuk selama-lamanya. Dengan kata-kata sederhana yang memancarkan sinar cinta sayang dari lubuk hatinya, beliau berbicara kepada umatnya yang telah dipupuknya, dipeliharanya, disusunnya selama 23 tahun. Ibaratnya dari benih kecil, kemudian memancarkan kembang yang perlahan-lahan, lambat laun bertambah kuat, sampai menjadi pohon yang rindang. Uratnya menghujam ke dalam bumi, puncaknya tinggi menjulang ke langit, yakni umat yang sedikit hari lagi akan ditinggalkannya. Rasanya tidak ada di antara ribuan yang hadir di Arafah itu gerangan yang tidak akan terharu perasaannya mendengarkan kata panggilan jiwa dari lisan Rasulullah SAW itu. Akan terasalah oleh mereka apa sesungguhnya arti dan nilai dari pertemuan mereka yang sekali ini. Mereka bertemu untuk berpisah. Yang mereka dengarkan adalah kata perpisahan yang diucapkan oleh seorang bapak kepada anak yang dicintainya dan akan ditinggalkannya. Dalam kontak rasa dan jiwa semacam itu, Rasulullah SAW membangunkan perhatian dan pikiran yang hadir dengan pertanyaan-pertanyaan retoris, istifham takriri, 3 kali berturut-turut sehingga berlakulah semacam tanya jawab, sahut menyahut antara Rasulullah yang berkhutbah dengan umat yang mendengarkan. Beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, hal tadruna ayya syahrikum hadha? Ayyuhan nas, hal tadruna ayya syahrikum hadha?" Wahai manusia, tahukah engkau bulan apakah sekarang ini? Orang-orang menjawab, Asy-Syahrul Haram, bulan haram. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum ila an talqaw rabbakum ka hurmati baladikum hadza. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah sesamamu dan harta sesamamu sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu seperti haramnya bulan ini. Rasulullah melanjutkan pertanyaan retoris ini sampai 3 kali. Hal tadruna ayya baladin hadza? Tahukah engkau daerah apakah ini? Negeri apakah ini? Orang-orang menjawab, Al-Baladul Haram, daerah haram. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, Innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum ila an talqaw rabbakum ka hurmati baladikum hadza. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah sesamamu dan harta sesamamu sampai engkau berjumpa dengan Tuhanmu seperti haramnya daerahmu ini. Rasulullah SAW bertanya kembali, Hal tadruna ayya yaumin hadza? Tahukah engkau hari apakah hari ini? Orang-orang menjawab, Al-yaumal haram, hari haram. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan kembali, Innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum ila an talqaw rabbakum ka hurmatin yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah sesamamu dan harta sesamamu sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu seperti haramnya hari ini di bulanmu ini, di daerahmu ini. Sesungguhnya kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu dan akan ditanya akan segala perbuatanmu. Lalu dimajukannya pertanyaan langsung kepada umat yang sedang mengikuti kata-katanya itu. Ala hal ballaghtu? Wahai manusia, apakah aku sudah sampaikan? Umat kemudian menyahut, Allahumma na'am. Allahumma betul, sudah engkau sampaikan. Rasulullah berseru, Allahumma syhad. Wahai Tuhanku, persaksikanlah.
Rasulullah SAW meminta ketegasan dari umat. Apakah Rasulullah sudah menyampaikan seluruh risalahnya? Rasulullah minta persaksian kepada umat, kepada para sahabat di padang Arafah, di haji wada tersebut. Apakah aku sudah menyampaikan seluruh risalah? Para sahabat, seluruh umat yang hadir di Arafah menjawab, Allahumma syhad. Allahumma na'am. Betul, engkau telah menyampaikan semuanya. Kemudian Rasulullah menyeru, Allahumma syhad, wahai Tuhanku, persaksikanlah bahwa umat sudah bersaksi bahwa aku telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tegasnya pembawa risalah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menekankan kewajiban menghormati keamanan jiwa dan hak milik antara sesama manusia dan antar bangsa dengan bangsa, salah satu dasar utama untuk memelihara keamanan dan perdamaian. Barakallahu fikum. Demikian kita awali dari buku Fiqh Dakwah bagian kedua ini, tentang kisah beliau di haji wada, di haji yang terakhir beliau lakukan sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau ke haribaannya. Insyaallah esok akan kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.